Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Asisatul Khairat, guru bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan laporan percobaan. Maka kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun laporan percobaan. Simak hingga akhir ya video ini agar kalian bisa memahami dan mengikuti langkah-langkah membuat laporan percobaan. Sebelum melanjutkan materi tentang langkah menyusun laporan percobaan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu KD 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menyusun teks laporan percobaan sederhana dengan memperhatikan data, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, siswa mampu menyajikan teks laporan percobaan secara lisan dengan memperhatikan kejelasan lafal, ketepatan intonasi, dan artikulasi yang benar. Dalam kegiatan menyusun laporan percobaan, yang harus kita ingat ada dua hal. Yang pertama, kaidah kebahasaan laporan hasil percobaan. Yang kedua, yakni struktur laporan hasil percobaan. Mari kita ingat kembali struktur laporan hasil percobaan itu ada apa saja. Struktur laporan hasil percobaan yang pertama itu ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada langkah-langkah, yang kelima ada hasil, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, bagaimana sih cara menyusun laporan percobaan? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yakni menentukan judul percobaan yang akan dilaporkan. Ingat ya, di dalam struktur judul percobaan kita harus menentukan tema dan judul percobaan yang akan dilaporkan. Setelah kita menentukan tema dan judul percobaan, langkah yang kedua yakni membuat tujuan laporan. Contoh, laporan ini bertujuan untuk mengetahui percobaan yang dilakukan itu apa. Contoh, laporan ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa balon bisa meletus tanpa disentuh. Langkah menyusun laporan percobaan yang ketiga yakni menentukan alat atau bahan yang digunakan. Apa sih bedanya alat dan bahan? Kalau alat itu barang yang digunakan untuk mendukung percobaan, misalnya pisau, sedangkan bahan itu bahan yang habis digunakan untuk percobaan, misalnya kulit jeruk. Nah, setelah itu langkah yang keempat menyusun langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah ini isi tentang urutan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan percobaan. Jadi di dalam langkah-langkah ini berisi urutan kegiatan secara runtut yang dilakukan di dalam sebuah percobaan. Langkah menyusun laporan percobaan yang kelima yaitu menulis hasil percobaan. Nah, menulis hasil percobaan ini dilakukan ketika kegiatan percobaan berlangsung. Hasil percobaan itu bisa dijelaskan melalui tabel, perbandingan, ataupun pemaparan. Jadi bentuk dari hasil percobaan ini bervariasi ya. Nah, langkah selanjutnya itu langkah yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini berarti hal yang harus kita tuliskan yaitu hal-hal penting yang didapatkan dari percobaan tersebut.
hal baru yang ingin kita ketahui, kita kupas di dalam kesimpulan ini. Untuk menambah wawasan kalian tentang laporan percobaan, yuk simak video percobaan sederhana berikut untuk lebih mendukung pemahaman kalian. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. Dan akhirnya percobaan berhasil. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah balon bisa meletus tanpa disentuh, tetapi hanya dengan ditetesi cairan kulit jeruk yang ternyata mengandung cairan atsiri. Nah, kita menyusun laporan percobaan itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, di dalam percobaan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kalian simak, kita bisa menentukan judul. Judulnya yang saya ambil yaitu laporan hasil percobaan sederhana balon meletus tanpa disentuh. Nah, sedangkan tujuan dari percobaan yang telah dilakukan, yakni laporan ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa balon ketika ditetesi cairan kulit jeruk atau balon tanpa disentuh pun bisa meletus hanya dengan ditetesi cairan kulit jeruk. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan yaitu ada balon dan kulit jeruk. Setelah itu kita beralih pada bagian langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah percobaan itu berisi urutan kegiatan yang sudah dilakukan. Dalam kegiatan percobaan ini, langkah yang pertama, siapkan balon dan kulit jeruk. Tiup balon hingga besar. Setelah itu langkah yang kedua, ikat bagian mulut balon yang sudah ditiup. Langkah yang ketiga, kupas kulit jeruk. Langkah yang keempat, dekatkan kulit jeruk ke permukaan balon yang sudah ditiup tadi. Langkah yang kelima, peras kulit jeruk hingga mengeluarkan cairan. Pastikan cairan kulit jeruk tersebut mengenai permukaan balon. Amati apa yang terjadi pada balon. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah kegiatan atau urutan kegiatan dalam percobaan sederhana tersebut, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Hasil dari percobaan ini, setelah ditetesi cairan kulit jeruk, balon ternyata meletus. Cairan dari kulit jeruk dapat meletuskan balon. Alasannya, karena di dalam kulit jeruk terdapat cairan yang disebut atsiri. Cairan ini mudah menguap dan bereaksi dengan karet polimer, bahan dari balon. Akibatnya, molekul-molekul balon itu merenggang. Perenggangan tersebut menyebabkan balon tidak mampu lagi menahan tekanan udara yang ada di dalam balon, sehingga balon itu akan meletus. Nah, dari hasil itu kita bisa menyimpulkan percobaan yang telah kita lakukan. Nah, kesimpulan dari percobaan ini, dengan percobaan ini kita dapat mengetahui mengapa balon bisa meletus tanpa disentuh. Balon bisa meletus dengan hanya ditetesi cairan kulit jeruk yang ternyata mengandung cairan atsiri. Nah, setelah kita mengupas, mempelajari tentang bagaimana langkah-langkah menyusun laporan percobaan beserta contoh pengaplikasiannya, apakah
dari anak-anak masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada Bu Asis. Nah, ketika sudah paham, maka lakukan kegiatan berikut ini. 1. Lakukan kegiatan percobaan sederhana. Jadi, pilih judul dan tema laporan sederhana. Kalian bebas memilih tema dan menentukan judul apa, judul percobaan apa. Yang kedua, buatlah video percobaan semenarik mungkin. Nah, di dalam membuat video percobaan tersebut, kalian harus menjelaskan, ya, sembari menjelaskan video yang kalian buat. Terus, langkah yang ketiga, setelah kalian membuat video dan melakukan percobaan sederhana tersebut, kalian susun laporan percobaan tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan laporan percobaan. Terima kasih anak-anak. Itulah penjelasan tentang langkah-langkah menyusun laporan percobaan. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.